Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi baik untuk kita semua dimanapun berada. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, masih dari ladang misi saya ingin bertanya kepada setiap kita. Apakah mungkin orang yang memiliki iman yang sempurna tapi hidupnya tidak menghasilkan buah? Mungkin nggak ya? Kira-kira mungkin nggak ya? Sama seperti pohon, buah-buahan yang tumbuh subur tapi tidak menghasilkan buah. Apakah berguna pohon itu? Dan apakah layak dipertahankan oleh tuannya? Begitu juga dengan kita. Apakah layak kita dipertahankan oleh Tuhan? Bukankah pohon yang tidak menghasilkan buah dalam Alkitab akan dikutuki seperti pohon ara itu dan akan ditebang dan dibakar dalam api? Jawabannya di sini. Shalom, haleluya, salam satu tubuh Kristus. Shalom Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Inilah kegiatan kita di ladang misi, merebus air minum. Ini tungkunya sudah kita siapkan apinya untuk nanti air minumnya kita angkat ke atas. Oke, jadi guys, saya atur posisi dulu. Oke, taruh dulu handphonenya, asal dengan madabu. Oke, jadi sudah on the spot. Tungkunya sudah on the spot. Nah, apinya kita lihat sudah menyala. Apinya dia sudah menyala. Sudah menyala sangat luar biasa. Dan kita siap rebus air minum kita, biar kita bisa minum, biar kita nggak dehidrasi, biar kita tetap sehat, biar kita siap untuk bergerak maju memberitakan Injil kerajaannya. Oke, salam kemenangan dari ladang misi. Jiwa-jiwa baru kita tuai, keselamatan kita nyatakan, Tuhan Yesus dimuliakan. Shalom. Haleluya. Ternyata tidak mungkin orang dikenal memiliki iman kalau tidak menghasilkan buah. Karena dalam Matius 7 ayat 16 dan 20 firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Tidak mungkin kita memetik anggur dari semak duri dan memetik buah ara dari rumput duri. Wow. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, boleh setiap orang mengaku, oh aku orang percaya kepada Tuhan Yesus. Oh aku orang yang memiliki iman. Oh aku orang yang taat. Oh aku orang yang setia. Aku orang yang beribadah. Aku orang yang melayani. Aku seorang pendeta. Aku seorang penginjil. Aku seorang hamba Tuhan. Tapi pikirkan baik-baik saudaraku. Dan renungkan baik-baik. Sejauh mana kekristenan kita. Karena jelas Matius 7 ayat 16 dan 20 berkata. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buah kehidupan kita lah kita akan dikenal siapa kita. Dari buah kehidupan yang kita hasilkanlah kita akan dikenal siapa Tuhan kita. Bagaimana hidup kita, bagaimana iman kita, bagaimana kebenaran di dalam kita, dan bagaimana kasih itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi gak usah ngaku-ngaku deh jadi orang Kristen, gak usah ngaku-ngaku deh jadi orang yang taat setia kalau kita tidak bisa menghasilkan buah. Untuk itu, mari kita belajar berbuah lebat hingga hari ini. Seperti pohon kates atau pohon pepaya yang di belakang saya ini. Buahnya sangat lebat sekali. Buahnya sangat spektakuler sekali. Berbeda dengan pohon kates yang di sampingnya. Yang di sampingnya belum menghasilkan buah. Dan kita tidak tahu apakah dia akan menghasilkan buah atau tidak. Karena usianya masih lebih muda. Tapi yang ini jelas. Ini pohon kates yang paten. Pohon kates yang keren. Pohon kates yang berbuah lebat. Dan pasti akan dipuji oleh tuannya. Dan hasilnya akan dinikmati dengan kemanisan yang indah oleh tuannya. Dan akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita. Gak usah deh ngaku-ngaku aku seorang pendeta, aku seorang evangelis, aku seorang hamba Tuhan, aku seorang orang-orang yang aku percaya dan hidup berbakti kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak bisa menghasilkan buah. Karena kita harus menghasilkan buah. Dan buah kita harus lebat 30, 60 sampai 100 kali ganda. Dan dari buahnya itu orang akan mengenal siapa kita, iman kita, dan Tuhan kita.
Untuk itu yuk kita terus belajar berbuah lebat. Yuk kita hasilkan buah yang manis, buah yang harum, buah yang ranum, buah yang indah. Jadi berperilakulah layaknya seperti orang Kristen dan teruslah pergi memberitakan Injil. Dan biar kemanisan buah kehidupan iman kita itu dinikmati oleh banyak orang. Ya, nggak usah lip service doang deh. Nggak usah, khotbah itu gampang saudara. Khotbah itu gampang. Khotbah itu gampang. Tapi kehidupan yang sesungguhnya, yang sampai bisa menghasilkan buah lebat yang begini itu paling sulit. Kenapa saya tetap setia memberitakan Injil? Karena saya harus jaga hati, jaga api saya. Karena dengan saya pergi memberitakan Injil, hidup saya sepenuhnya tergantung dan bergantung kepada Tuhan. Dengan saya terus pergi memberitakan Injil, saya terus akan membuktikan, menyatakan bahwa saya hamba Tuhan. Dan saya terus membawa kabar baik. Karena kedatangan saya ditunggu oleh banyak orang. Firman Tuhan berkata di bagian lain bahwa betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Jadi yuk kita bawa kabar baik setiap waktu. Yuk kita bawa Injil setiap waktu. Yuk kita bagi buah kehidupan kita kepada banyak orang. Sehingga orang yang tidak berbuah akhirnya menghasilkan buah. Orang yang mau mati akhirnya hidup. Orang yang sakit akhirnya sembuh. Orang yang pahit akhirnya manis. Kita miskin tapi kita memperkaya banyak orang. Kita didera tapi kita membuat banyak orang berbahagia. Kita dihina tapi membuat banyak orang menjadi mulia. Itulah kita, seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, seorang sahabat Tuhan yang ngerti isi hati Tuhan. Dan di saat kita terus terhubung akar-akar kita kepada sumber air, sumber kehidupan, sumber segala pupuk itu, maka pasti kita akan berbuat lebah. Kalah buah kates ini dibanding buah kehidupan kita yang hidupnya terus melekat kepada Yesus Kristus Tuhan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus dari ladang misi di tengah-tengah Provinsi Lampung. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan terus meminta dukungan doa untuk church planting di provinsi ini. Dan terima kasih untuk setiap dukungan doa dan dana yang terus Anda berikan. Salam kemenangan, salam pantang menyerah, salam terus menghasilkan buah, salam terus memuliakan Tuhan, salam terus damai, indah, manis bagi Indonesia. Salam satu tubuh Kristus, jangan mau dipecah-pecah. Mungkin kita berbeda sinode, mungkin kita berbeda aras, tapi kita satu tubuh ke dalam Kristus. Ya, terus bangun unity, yuk bangun sinergi. Terus bersuka cita, jangan pernah mengeluh. Terlebih hamba Tuhan, jangan pernah menuntut jemaat, jangan pernah ngajari jemaat memberi kalau engkau belum bisa memberi. Jangan pernah nuntut jemaat memberi persembahan kalau engkau sebagai gembala belum bisa memberi contoh memberi persembahan. Berilah yang terbaik, maka kita akan menuai baik. Salam kemenangan sekali lagi. Salam satu tubuh Kristus. Mari kita memiliki iman yang sempurna. Shalom.